Tempat tanam yang tinggi dan benar-benar hangat dari bahan unik yang hampir abadi, yang sangat mudah dan murah untuk dibuat sendiri. Pilihan saat membuat sendiri lebih cepat daripada membeli. Tempat tanam ini sudah teruji oleh waktu. Pada tempat tanam dari bahan ini, Anda bisa dengan mudah menambahkan hampir semua jenis finishing, sehingga memberikan tampilan yang benar-benar unik. Tempat tanam unik ini bisa terlihat sederhana dan fungsional, atau bisa juga benar-benar mewah. Cocok untuk pemula di kebun, penggemar kebun yang sudah berpengalaman, bahkan untuk para pekebun yang ingin mengubah kebunnya menjadi zona mewah. Tempat tanam ini cocok untuk semua kalangan dan golongan. Tempat tanam seperti ini sangat membantu dalam menghasilkan banyak sayuran berkualitas dan bermanfaat, bahkan di daerah dengan pertanian yang berisiko. Video ini saya rekam selama 1 tahun penuh. Banyak informasi yang sangat berharga, jadi mari kita bahas satu persatu. Tuang sekitar 100 gram teh dan mari kita muat. Halo semuanya, pinggiran bedeng pertama kami, yang terbuat dari papan yang sudah diserut dan dicat dengan antiseptik dekoratif, setelah baru beberapa tahun berubah menjadi seperti ini. Papan-papan itu dipasang pada pasak logam yang ditancapkan ke tanah. Saya akan membuat bedeng baru tepat di tempat bedeng lama. Selama bertahun-tahun setelah pindah ke desa, bedeng-bedeng kami mengalami evolusi yang nyata. Bedeng lama digantikan oleh yang baru yang lebih modern. Saya mulai mengeluarkan tanah. Seperti biasa, semuanya dimulai dengan penandaan. Bedeng baru akan memiliki panjang hampir 5,5 meter dan lebar 1 meter. Berdasarkan pengalaman, saya rasa ukuran seperti ini adalah yang paling optimal. Saya lanjutkan mengeluarkan tanah. Selanjutnya, saya akan menggunakan busa polistirena ekstrusi. Lembaran standarnya hampir 60 kali hampir 120 cm. Saya habiskan sisa yang ada di dasar tabung, yang tersisa dari musim pembangunan sebelumnya. Pistol untuk busa mulai bermasalah, jadi mohon maklum jika prosesnya terlihat kurang menarik. Lembaran setebal 3 cm saya rekatkan menjadi satu baris. Mereka memiliki tepi berbentuk L, yang saya olesi dengan hati-hati menggunakan lem busa poliuretan. Selama proses perekatannya, saya tekan dengan beban, dan lem busa ini mengeras dalam waktu sekitar 20 menit jika dalam suhu hangat. Polistirena busa sangat mudah dipotong dengan pisau cutter dengan mata pisau ganti. Dalam bentuk lembaran, panjang bedeng akan setara dengan 4,5 lembar polistirena ekstrusi. Seringkali penonton saluran Pesni Yashikoshiaka meminta agar video tidak diedit dengan adegan-adegan yang terlalu pendek. Dunia yang terus-menerus semakin cepat menuntut kecepatan yang semakin tinggi. Namun, budaya klip telah melahirkan pola pikir klip dan multitasking. Saya memotong kelebihan busa yang mengeras. Saya menggunakan jaring kaca tahan alkali untuk plester. Anda dapat melihat spesifikasinya pada label. Di video ini, saya akan berusaha untuk tidak terburu-buru, apalagi topiknya tentang kebun, yang memang santai. Saya memotong jaring menjadi strip sesuai ukuran potongan busa polistirena ekstrusi. Penonton yang tertarik dengan tema konstruksi di saluran Pesni Yashikoshiaka tentu sudah sering melihat proses ini. Tapi para pekebun, yang saya tahu juga cukup banyak di saluran ini, mungkin ada yang terlewat. Oleh karena itu, saya berusaha kembali memperlihatkan secara jelas tindakan sederhana ini. Saya mencampur bahan yang dibeli untuk merekatkan dan melapisi material isolasi pelap, lalu menggunakan alat penghalus plester dari stainless steel untuk mengoleskannya secara merata pada permukaan yang sudah disiapkan. Saya menggunakan sisi bergerigi dari alat penghalus untuk menghilangkan kelebihan lem, lalu menekan jaring fiberglass ke permukaan. Setelah itu, saya meratakan permukaan di atas jaring dengan sisi rata alat penghalus. Jika lapisan lemnya cukup tebal, maka jaring bisa dengan mudah ditekan ke dalamnya dan diratakan di atasnya. Dengan spatula lebar, saya memberikan hasil akhir yang rata. Baik dinding di proyek dom Zatisyaku Dolarov saya, maupun sisi bearing tanam tinggi yang hangat, prosesnya sama saja, dan biaya produksinya sangat murah. Dalam posisi horizontal, adonan tidak akan jatuh kemana-mana, dan tugas ini pun bisa dengan mudah dilakukan bahkan oleh seseorang yang sebelumnya menghabiskan separuh hidupnya, misalnya, hanya untuk pekerjaan ilmiah. Atau bahkan seorang pemabuk berat, getaran ringan di tangannya justru bisa membantu menghasilkan olesan yang lebih baik. Ngomong-ngomong, dalam proyek dom Zatisyaku Dolarov, sebagai eksperimen, saat membuat beberapa dinding, saya menggunakan lem keramik termurah sebagai pengganti campuran untuk isolasi panas. Harganya jauh lebih murah. Dan untuk dinding yang paling pertama, saya bahkan menggunakan campuran plaster biasa. Itu bahkan lebih murah daripada lem keramik termurah. Setelah kering dan di musim hangat, proses ini cukup cepat, saya membalik bahan-bahannya. Secara keseluruhan, saya menggali tanah di bedengan hingga kedalaman sekitar 1 mata skop. Dan di tepinya, tempat saya akan memasang sisi pertama, saya menggali lebih dalam sekitar 30 cm. Saya mengulangi langkah-langkah yang sudah biasa dilakukan.
Dan tidak lama kemudian, bahan-bahan untuk bedengan tinggi inovatif yang hangat sudah siap. Jadi, sudah hampir 2 tahun berlalu, dan saya sudah lupa dinding mana yang saya olesi dengan apa. Semuanya berfungsi dengan baik, tidak ada tanda-tanda pengelupasan dimanapun. Ini bisa jadi bahan pertimbangan. Namun, produsen busa polistirena ekstrudasi tetap menyarankan untuk memplester material mereka dengan campuran yang memang diperuntukkan untuk itu. Di dalamnya terdapat aditif polimer yang bertanggung jawab untuk daya rekat yang lebih baik dengan permukaan. Bagian tepi yang terlihat menonjol dari tanah, saya putuskan untuk dibuat setinggi 32 cm. Ini sedikit lebih lebar dari lebar bahan yang sudah disiapkan. Saya pandai jarak ini sebagai patokan pada bagian-bagian yang panjang. Kenapa saya juga memutuskan untuk menggunakan busa polistirena ekstrudasi di sini? Pertama, bahan ini sama sekali tidak akan membusuk, tidak seperti papan misalnya. Papan pertama berhasil dipasang dan diratakan tanpa masalah. Jadi saya menggali parit untuk memasang papan berikutnya. Waktu hampir tidak berpengaruh padanya. Masa pakainya yang dijanjikan adalah setidaknya 50 tahun. Satu-satunya musuh berbahaya bagi polistirena adalah sinar ultraviolet matahari. Dan pelapisan plester dengan penguatan jaring kaca tidak hanya melindungi polistirena berbusa dari radiasi agresif bintang terdekat kita 100%, tetapi juga mengubahnya menjadi material komposit yang kuat. Alasan kedua, penggunaan busa polistirena terletak pada prinsip kerja bedengan halat itu sendiri. Saya menempelkan papan kecil dan sementara saya kencangkan dengan sekrup. Untuk merekatkan, busa pemasangan biasa juga bisa digunakan, tapi lebih nyaman bekerja dengan busa perekat poliuretan. Lem ini mengembang jauh lebih sedikit. Kata hangat di sini digunakan bukan tanpa alasan. Di bedengan seperti ini, bahan organik kasar dan halus dimasukkan, yang saat terurai akan segera mulai menghasilkan panas. Dan panas itu dilepaskan selama bertahun-tahun, seperti reaktor nuklir. Seperti yang Anda pahami, tanah hangat sangat mendukung pertumbuhan tanaman yang menyukai panas, terutama di iklim Belarusia kita yang tidak stabil. Dari dalam dan luar, sudut-sudutnya saya perkuat dengan bahan yang sama. Busa polistirena ekstrusi adalah bahan isolasi yang sangat baik, dan kehilangan panas dari bedengan hangat seperti ini akan berkurang secara signifikan. Dengan cara ini, kita memukul 2 burung dengan 1 batu. Kita mendapatkan pembatas yang hampir abadi dan secara signifikan meningkatkan isolasi panas pada bedengan hangat. Ada juga keuntungan besar ketiga, nanti akan saya bahas. Langkah selanjutnya bisa dilakukan bersamaan dengan merapikan halaman. Sebagai bahan organik kasar, papan bekas sangat cocok. Saya membongkar 2 pawet yang sudah setengah lapuk. Bangsa Slavia Timur, termasuk kita orang Belarus, menurut saya sangat cenderung menumpuk barang karena kebiasaan menimbun dan takut membuang barang yang tidak diperlukan. Seperti kata pepatah, mengumpulkan itu sulit, tapi membuangnya lebih sulit lagi. Toilet ini sudah lama sekali tidak terpakai, tapi kerangkanya tetap saja berdiri di sana. Dengan berat hati, akhirnya saya menemukan kekuatan untuk merobohkan bangunan tua itu, sambil menenangkan diri bahwa materialnya akan bermanfaat. Organik paling kasar sudah diletakkan. Ini adalah organik sekaligus penghalang yang akan mencegah masuknya dingin dari dalam tanah, serta berfungsi sebagai drainase. Ini bukan bedengan inovatif pertama kami. Di saluran YouTube Pesnia Psikosiaka, ada video tentang bedengan hangat tinggi yang saya buat dari sisa-sisa batu bata. Video itu membuat internet heboh, mendapatkan 3,5 juta tayangan, dan yang terpenting, menarik lebih dari 50.000 pelanggan ke saluran saya. Dan ini sudah bukan main-main lagi. Saya menyusun batu bata dalam 2 baris, sama sekali tidak menggunakan semen. Pada bedengan yang terbuat dari sisa-sisa batu bata, prinsipnya berbeda. Batu bata menyerap panas di siang hari dan melepaskannya pada malam yang dingin, sehingga berfungsi sebagai penyimpan panas dan penghantar panas matahari ke dalam tanah. Waktu itu saya tidak bisa benar-benar menghindari penggunaan papan. Papan-papan yang dipasang menahan barisan apas batu bata. Barisan bawahnya sekitar 2/3 tertanam di dalam tanah, jadi tidak akan bergeser kemana-mana. Mungkin banyak yang memperhatikan bahwa di sekitar batu-batu besar, tumbuh-tumbuhan tumbuh jauh lebih subur. Dan tahun ini, bedengan-bedengan pertama seperti itu sudah berusia 7 tahun. Satu dibuat dari sisa-sisa ubin trotoar, dan yang satunya lagi dari sisa-sisa batu bata merah. Papan di dalamnya lebih awet karena tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Kami sangat puas dengan semua bearing tersebut. Serutan kayu yang saya simpan untuk beton, serutan kayu juga akhirnya terpakai. Namun, penerapan metode yang jauh lebih efektif dengan menggunakan busa polistirena ekstrudasi membuatnya menjadi tidak berguna, bahkan dalam pembangunan super hemat biaya kami. Sekarang, serutan itu akan menjadi bahan organik kasar untuk bedengan hangat baru kami. Sekarang, saya akan menambahkan bisa dibilang biomasa hidup. Ini benar-benar hidup, karena semuanya bergerak. Pada musim gugur, kami memangkas kebun, dan sesuai tradisi Slavia kuno, semua ranting bisa dibakar. Seperti leluhur kita, orang Slavia kuno, yang membakar barang-barang yang tampaknya tidak berguna untuk disimpan. Kalau mengganggu, berarti masukkan saja ke sana.
Mungkin memang lebih mudah dan cepat seperti itu. Tapi saya tidak mengikuti naluri dari ingatan genetik. Karena saya berusaha belajar melihat masa depan dari sudut pandang yang lebih ilmiah. Dahan-dahan yang tebal digunakan sebagai kayu bakar untuk barbeque. Dahan-dahan lainnya hanya dihancurkan dengan mesin pencacah taman. Sekarang hasil gilingan yang luar biasa ini berubah menjadi sumber unsur-unsur yang sangat bermanfaat. Ngomong-ngomong, toilet luar ruangan ini terbuat dari bahan yang sama dan dengan cara yang mirip seperti saya membuat bedengan ini. Di bagian atasnya diberi tekstur yang meniru susunan batu bata. 2 tahun, semuanya berjalan lancar. Penghancur taman kami dilengkapi dengan pemotong berputaran lambat yang tidak hanya memotong ranting menjadi potongan-potongan, tetapi juga memipihkannya. Dan mereka langsung terurai menjadi serat-serat memanjang. Ranting dan daun yang sudah dihancurkan hanya dibiarkan selama 1 musim dingin. Dan di dalamnya sudah muncul cacing, kumbang, dan laba-laba. Indah sekali. Perlu ditambahkan bahwa bedengan tinggi karena posisinya yang lebih tinggi dari permukaan tanah, lebih cepat hangat oleh matahari musim semi. Bedengan ini seolah-olah terpisah dari masa tanah yang masih dingin. Selanjutnya, bahan organik halus digunakan. Untuk itu, saya menggunakan isi bagian tengah dan atas komposter. Di dalamnya sebagian besar terdapat rumput taman yang sudah setengah terurai, daun-daunan, dan limbah tanaman lainnya. Humus murni yang diambil dari dasar saya sisihkan. Humus itu bisa ditambahkan ke lapisan paling atas, atau bisa juga tidak ditambahkan dan digunakan di tempat lain di kebun. Saya padatkan tanah di sisi luar pinggiran, agar tidak melebar. Sebagai lapisan paling atas, saya menimbun tanah yang sudah diambil sebelumnya. Saya berusaha menimbunnya secara berurutan terbalik, agar lapisan atas tanah dari bedengan lama menjadi lapisan atas di bedengan baru. Dengan cara ini, bakteri yang hidup di lapisan paling atas tidak akan tertukar dengan bakteri yang hidup lebih dalam. Kami tidak mencangkul bedengan seperti ini, karena tanah di dalamnya selalu tetap gembur. Mungkin ada yang berpendapat bahwa busa polisterena ekstrudasi bukanlah bahan yang paling murah. Saya setuju. Tetapi, jika kita membagi biayanya dengan masa pakai yang sangat lama, maka bahan untuk bedengan, termasuk campuran plester dan jaring kaca, menjadi hampir gratis. Dan pada akhirnya, papan yang biasanya digunakan untuk tujuan ini juga tidak murah. Papan juga memerlukan perlindungan berkala dengan pengecatan, dan tetap saja jauh lebih tidak tahan lama. Sungai yang terletak di dekat desa kami meluap 2 kali selama musim semi. Pada bulan Maret karena salju mencair, dan pada bulan Mei ketika semuanya sudah menghijau akibat hujan deras. Di ruang bawah tanah rumah kami muncul air yang hampir membasahi persediaan makanan. Air di sini hanya muncul saat sungai meluap dengan deras. Untungnya, itu tidak terjadi setiap tahun. Air gratis ini saya gunakan untuk menyiram bedengan. Pada bedengan sebelumnya, saya menyiram setiap lapisan yang sudah diletakkan. Sedangkan pada bedengan ini, saya memutuskan untuk menyiram semua lapisan sekaligus. Istri saya bilang, di bagian ini saya salah karena membuat lumpur yang banyak. Tapi dari sudut pandang teknik, ini adalah cara yang bagus untuk menguji kekuatan dinding bedengan. Dan dindingnya berhasil melewati uji tersebut. Tanah yang benar-benar basah jauh lebih berat daripada tanah yang hanya sedikit lembab. Selesai. Bedengan ini sepenuhnya siap untuk penanaman bibit. Tahun ini, di sini akan tumbuh tomat. Saya ingin menekankan, kami telah memperhatikan bahwa bedengan hangat mencapai efisiensi maksimalnya bukan pada tahun pertama, tetapi mulai dari tahun kedua. Namun, pada tahun pertama pun hasil panennya cukup baik. Anjing itu tampak seperti baru saja melakukan sesuatu yang nakal. Siapa yang menggali? Siapa yang menggali? Semua yang saya ceritakan direkam tahun lalu.
Beginilah cara bedeng hangat eksperimental dan inovatif kami dari busa polisterena ekstrudasi bertahan selama musim dingin. Sudah setahun berlalu, tapi semuanya masih terlihat persis seperti baru saja dibuat. Pinggirannya tetap rapah, tidak ada retakan yang muncul, dan lapisan penguatnya tetap kuat dan kokoh di semua bagian. Dan untuk musim berkebun yang baru, saya berhasil mendapatkan asisten berpenggerak sendiri ini. Saya memasang baterai ke gerobak kebun Greenworks G40 GCK4. Menyalakannya, menekan tombol pembuka kunci, memutar tuas gas, dan gerobak pun mulai berjalan dengan baik. Ngomong-ngomong, baterainya juga cocok untuk gergaji rantai Greenworks saya, dan juga untuk berbagai alat kebun lainnya yang saya harap bisa saya miliki di masa depan. Saya ingin menunjukkan kelinci gemuk ketiga yang dijanjikan, yang berhasil saya dapatkan sekaligus bersama dua yang pertama. Untuk finishing bedeng seperti ini, ada banyak sekali bahan bangunan yang sangat terjangkau yang bisa digunakan. Saya menggunakan sisa lem keramik dan bahan perekat untuk isolasi panas yang tersisa dari proyek pembangunan sebelumnya. Selain itu, Anda juga akan membutuhkan pasir bangunan biasa. Gerobak kebun Greenworks memiliki gardan penggerak dengan diferensial, seperti mobil sungguhan. Ini memberikan kemampuan manuver yang sangat baik. Kapasitas angkutnya 100 kg. Beban seperti itu bisa saya pindahkan tanpa usaha sama sekali. Saya memotong jaring menjadi strip-strip sempit untuk memperkuat bagian ujung yang belum terlindungi. Bedeng tinggi yang hangat ini telah lulus uji waktu selama setahun, dan banyak siklus pembekuan serta pencairan. Jadi, saya akan dengan percaya diri mulai mengerjakan finishingnya. Mereka yang meniru percobaan ini tidak perlu menunggu selama setahun. Saya terbiasa melakukan segala sesuatu dengan penghematan biaya semaksimal mungkin. Namun, para pekebun yang tidak terlalu mengejar penghematan ekstrim, untuk pembatas bisa menggunakan pipa saluran air ukuran 50. Hasilnya akan terlihat sangat menarik. Pipa itu perlu sedikit dimodifikasi dengan gergaji. Pembatas seperti itu pernah saya gunakan pada wadah buatan sendiri berkapasitas 300 liter untuk tempat mandi luar ruangan kami. Ngomong-ngomong, seluruh kamar mandi, seperti juga dinding pada proyek rumah $1.000, serta toilet luar ruangan dibuat dengan teknologi bedengan yang serupa. Pintu kamar mandi juga dibingkai dengan pipa saluran air, dan jika pipanya dicat, akan bertahan sangat lama. Tapi bedengan bukan kamar mandi, jadi saya tidak akan menggunakan pipa. Campuran yang mengandung semen mencapai kekuatan penuh setelah 28 hari. Dan karena sudah lewat 1 tahun, maka pengerjaannya sudah sangat berbeda dibandingkan setelah pengerasan awal. Saya sedang mempelajari struktur batu alam asli. Bagian kaki dinding dan jalur beton di sekeliling rumah utama kami dilapisi dengan batu itu. Jalan setapak di taman juga saya buat dari batu alam. Pada dinding rumah $1.000, toilet dan kamar mandi, saya menerapkan tekstur bata. Untuk bedeng tanaman, saya memutuskan untuk membuat sesuatu yang berbeda. Sementara itu, musim semi perlahan mulai mengambil alih. Adonan yang sudah dicampur saya tambahkan pasir dengan cukup banyak. Ketika saya baru mulai membuat tekstur batu alam, saya langsung terpikir bahwa profesi pembuat beton artistik sebenarnya muncul karena suatu kesalahpahaman. Saya merasa bahwa siapapun yang pernah membangun istana pasir di tepi sungai saat kecil saat cuaca panas, pasti bisa mengerjakan tugas seperti ini tanpa masalah. Apalagi, membentuk sesuatu dari campuran yang mengandung semen jauh lebih mudah daripada dari pasir sungai yang basah. Jadi, para pekerja beton artistik yang suka enak-enakan itu mungkin hanya memanfaatkan rasa malas kita dan keengganan kita untuk mencoba melakukan pekerjaan seperti ini sendiri. Dan sekarang, dengan tampang so pintar, mereka mencampur pasir dengan semen, menambahkan bahan rahasia, dan menaikkan harga jasa mereka. Saya pikir dalam lem keramik dan campuran untuk insulasi panas sudah terdapat semua bahan tambahan yang diperlukan. Untuk langkah awal di bidang ini, menggunakan produk-produk tersebut adalah pilihan yang paling aman dan dapat diandalkan. Untuk seluruh tekstur, saya hanya membutuhkan 1,5 ember adonan, dan setengah dari campuran itu adalah pasir. Pekerjaan ini memuaskan, dan bahkan bisa menenangkan saraf.
Saya jelas terlalu banyak menambahkan pasir, dan sebagian besar saya kembalikan lagi ke tumpukan. Selanjutnya, saya akan membutuhkan alat buatan sendiri yang sangat sederhana seperti ini, yang mulai saya gunakan beberapa jam setelah mengaplikasikan lapisan. Di sini, kita harus memperhatikan cuaca. Dalam kasus saya, cuacanya bulan Maret, cukup dingin. Jadi, bahkan keesokan harinya, campurannya belum sepenuhnya mengeras. Karena ini hanya sebuah bedengan, jadi saya melakukan semuanya dengan usaha seminima mungkin. Saya mengikis dengan spatula, lalu membersihkannya dengan kuas. Saya rasa itu sudah cukup. Yang terpenting adalah tahu kapan harus berhenti. Karena mengejar yang terbaik bisa merusak yang sudah baik. Ini sudah pasti cukup. Mereka memprediksi akan turun hujan. Jadi, agar campuran yang lambat keringnya tidak hanyut, saya menutupinya dengan plastik. Mereka memprediksi hujan, tapi yang turun malah salju. Untungnya sudah tidak ada lagi embun beku. Karena embun beku, pekerjaan seperti ini bisa jadi sia-sia. Dibutuhkan suhu di atas 0 derajat. Dalam beberapa hari saja, semuanya sudah mengeras dan mengering. Batu alam alami ini warnanya cukup gelap. Agar tidak perlu membayar lebih untuk pewarna khusus yang cukup mahal, saya menggunakan permis akrilik antiseptik sebagai pelapis dekoratif dan pelindung untuk kayu, batu, bata, dan plester. Ini benar-benar bahan yang sangat serbaguna. Warnanya wenye. Konsultan toko bangunan yang berpengalaman memberitahu saya bahwa inilah yang digunakan oleh para profesional yang mengecap pagar beton. Pernis ini memang yang terbaik. Warnanya sudah cukup pekat sejak lapisan pertama, jadi saya tidak akan mengaplikasikan lapisan kedua. Natnya saya biarkan dengan warna alami, warna adukan. Teman-teman, saya suka. Proyek Dom za $1000 yang dibahas di saluran YouTube Pesni Yasi Kosiaka memang sudah minimal dari segi anggaran, sesuai dengan namanya. Dalam proyek ini, saya menggunakan rangka dari kayu imitasi yang murah, serta bahan atap berinsulasi yang sangat terjangkau. Saya mengembangkan beberapa pilihan jendela yang bisa dibuat hampir tanpa alap dari bahan-bahan seadanya. Pintu sederhana dari sisa-sisa papan, serta lantai berinsulasi tanpa kayu dan beton, dan juga berbagai teknik murah lainnya. Saya terus kepikiran cara-cara yang lebih murah lagi. Itulah sebabnya saya belum bisa berhenti dan menyelesaikan proyek ini. Tapi saya juga merindukan proyek-proyek yang tidak terlalu berbiaya rendah, yang pernah saya bahas di kanal ini sebelumnya. Misalnya, saya tahu banyak penonton yang penasaran, apakah metode seperti ini bisa digunakan untuk membuat sauna, bak rendam, atau kolam renang yang ringkas dan murah. Saya merasa yakin bahwa itu bisa. Tapi untuk membuktikannya secara langsung, saya belum punya cukup modal. Misalnya, sauna seperti itu harus tetap murah, tapi tetap saja akan jauh lebih mahal dibandingkan misalnya toilet atau shower untuk rumah seharga $1000. Untuk insulasi tambahan yang aman di ruang uap yang panas, dibutuhkan material yang lebih canggih daripada busa polistirena ekstrudasi. Untuk bak rendam dan kolam renang, diperlukan lapisan kedap air tambahan yang andal. Saya telah memutuskan untuk mengaktifkan fitur sponsorship di saluran YouTube. Sekarang, siapapun yang ingin dapat mendukung inisiatif seperti ini, seperti kata pepatah, tidak hanya dengan kata kapa dan like saja. Dengan menjadi sponsor dengan kontribusi yang sangat kecil untuk anggaran pribadi, Anda tidak hanya mendukung inovasi penting bagi semua orang, tetapi juga menandai komentar Anda dengan lencana khusus yang sudah saya gambar dan unggah. Kita akan tahu siapa para pahlawan kita. Nah, dan akan ada beberapa bonus menyenangkan lainnya juga. Anda dapat berhenti menjadi sponsor kapan saja. Bagi yang ingin mendukung kanal sekali saja, saya telah mengaktifkan fitur Super Thanks. Dari hal ini, kita semua seharusnya hanya mendapatkan manfaat sponsor, perasaan puas karena terlibat langsung. Dan para penonton yang saat ini belum siap untuk mengambil langkah seperti itu, atau sudah menjadi sponsor saluran yang lebih sesuai dengan jiwa mereka, akan mendapatkan konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat, yang selalu saya upayakan dengan sekuat tenaga. Jangan ditarik. Aku nggak narik. Tunggu dulu, taruh saja. Ada apa?
Fitur sponsor tidak tersedia untuk penonton dari Rusia. Jadi, kamu bisa mendukung channel ini melalui layanan Boosty. Link ada di bawah video. Di sana juga ada momen-momen yang tak kalah menyenangkan. Ini tidak seperti misalnya ketika dukungan ditransfer ke rekening dan hanya blogger yang diam-diam berterima kasih. Sekarang kita bisa melihat semua pahlawan itu dan mengenal mereka dari wajahnya. Dan itu penting. Terima kasih banyak sebelumnya. Dalam video tentang bedeng tanam dari sisa-sisa batu bata yang menghebohkan internet, ada cuplikan di mana saya memanggang sosis. Saat itu saya bilang, itu adalah sosis kentang khas kami. Dalam bahasa Belarus disebut bulbianaya kishka. Di kolom komentar banyak yang menanyakan resepnya. Tapi saya sedikit berbohong. Waktu itu saya menggoreng sosis yang sebenarnya lebih banyak dagingnya daripada kentangnya. Kami baru beralih ke bulbianaya kishka yang asli sedikit belakangan. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini dan secara singkat memberikan resep yang sudah lama ditunggu-tunggu. Kita akan membutuhkan sedikit perut babi, bawang, kentang yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada perut babi, usus babi, dan bumbu-bumbu. Potong perut babi, panaskan wajan, lalu mulai menumisnya. Tambahkan bumbu sesuai selera. Sosis kentang jauh lebih sehat daripada sosis daging. Dan yang terpenting, harganya jauh lebih murah. Tapi tampilannya hampir sama. Potong dan tambahkan bawang. Lalu lanjutkan menumis. Hampir lupa, kita juga butuh telur. Hidangan yang sempurna untuk menjamu tamu. Bukan karena tak masalah kalau disajikan, tapi karena rasanya sangat enak. Sebagai orang Belarus sejati, saya percaya bahwa secara rasa dan kandungan kalori, sosis kentang sama sekali tidak kalah dengan sosis daging. Kentang diubah menjadi adonan. Sama seperti untuk draniki Belarus, derunyi Ukraina, atau oladi kentang Rusia. Adonannya harus berbentuk pipih seperti ini. Istri saya bilang, mengisi sosisnya jangan terlalu penuh. Kalau tidak, sosis kentangnya bisa pecah saat digoreng. Resep kuno Slavia asli untuk sosis kentang yang dijaga dengan baik oleh orang Belarus. Baik dengan saus bechamel dan jamur hutan, maupun hanya dengan krim asam, rasanya benar-benar enak. Selamat menikmati, berhematlah dengan senang hati. Jangan lupa beri jempol ke atas. Jangan lupa subscribe ke channel Pesnia Sikosyaka, juga subscribe ke channel kedua, di mana saya bersama teman saya Marik berpetualang ke negara-negara jauh dengan budget minim, dan memasak di tempat-tempat ekstrim, serta ke akun Zen dan TikTok saya. Semua link ada di bawah video. Jangan lupa juga tekan loncengnya, jadi saya pasti akan memberitahu kalian. Semoga perdamaian tercipta di seluruh dunia. Terima kasih.